Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan observasi. Pengertian observasi. Pengertian hasil observasi ialah suatu hasil pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Pada umumnya, dalam melakukan kegiatan observasi haruslah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, objek yang diamati dalam kegiatan observasi haruslah nyata dan diamati secara langsung. Struktur laporan hasil observasi. Dari isi teks laporan tersebut akan tersajikan struktur teks tersebut, yaitu 1. Pernyataan umum berupa informasi umum sekitar objek. 2. Isi berupa aspek-aspek laporan yang terkait dengan objek yang diteliti. 3. Simpulan ringkasan umum hasil pengamatan yang bersifat opsional. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan teks laporan ada 6, yaitu nomina atau kata benda digunakan untuk menyebut objek utama, misal gunung, buku, bunga, kerbau, dan kucing. Verba material digunakan untuk menunjukkan tindakan suatu objek yang terlihat nyata, misal membaca, memukul, mengendarai, dan menyirami. Copula merupakan verba yang menyatakan hubungan definisi seperti merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Verba pengelompok digunakan untuk mengelompokkan objek dalam satuan-satuan tertentu, misal terbagi, terdiri atas, dan termasuk. Verba keadaan merupakan keadaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan seperti mempunyai, berhubungan, dan bergerak. Istilah teknis digunakan dalam teks laporan sesuai dengan topik yang dibahas mengenai bidang tertentu, misal seperti kedokteran, alergi, sementara kimia, molaritas. Ciri-ciri observasi. Pada dasarnya, observasi merupakan kegiatan untuk menemukan sebuah informasi dari objek. Namun, kegiatan observasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Secara umum, terdapat 3 ciri dari observasi, yaitu 1. Objektif dilakukan dengan berdasarkan suatu keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. 2. Faktual. Pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. 3. Sistematik. Kegiatan observasi dilakukan sesuai metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan. Selain itu, terdapat tujuan yang hendak dicapai ketika melakukan kegiatan observasi. Tujuan tersebut berupa informasi mengenai kesimpulan hasil observasi mengenai objek yang telah diamati guna untuk dijadikan sarana sumber ilmu pengetahuan. Jenis-jenis observasi. Kegiatan observasi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Observasi partisipasi ialah observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan atau orang yang melakukan observasi ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan objek. 2. Observasi sistematik atau berkerangka merupakan observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu. Sebelum mengadakan observasi, pengamat membuat kerangka faktor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri objek yang akan diamati. 3. Observasi tidak terstruktur merupakan teknik yang digunakan ketika fokus penelitian belum jelas atau fokus berkembang selama observasi berlangsung. Observasi ini tidak menerapkan hal baku dalam penelitian, namun hanya rambu-rambu pengamatan saja. Oke semuanya, sampai sini saja penjelasan saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.